barangkali untuk menghemat waktu ya, yang kita lanjut. Kebetulan saya diminta menjadi moderator dua pakar kita ini, Dr. Andreas dan Dr. dengan beliau yang membawakan obat yang baru, obat yang supresi asam yang lebih bagus, lebih superior daripada PPI. Bagaimana superiornya nanti kita dengarkan daripada Dr. ini, dan saya harapkan nanti setelah presentasi kedua-dua ini kita buka diskusi yang lebih lebar, tidak sekedar asam lambung. Kita kaitkan dengan misalnya bagaimana kita mencegah terjadinya kanker tulang sangat berbahaya dan sampai sekarang itu yang pengobatannya belum beres-beres. Nah, untuk menyingkat waktu, saya persilakan. Kita juga itu, Dokter Alex. Pagi siang ini saya akan mempresentasikan mengenai obat baru, ya mungkin obat baru di sini, tapi di Jepang sih udah lama sih ya. Ini adalah suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam penanganan GERD dengan menggunakan PPI, yaitu dengan pilihannya sekarang adalah competitive asset blocker. Kita tahu bahwa kasus GERD ini cukup banyak ya, jadi kalau kita tahu kunjungannya juga 5,6 juta, 10-20% ke dewasa itu di negara barat. Kalau di negara Asia 5% karena lebih rendah. Kemudian gejala GERD meningkat sekitar 4% per tahunnya. Dan yang lebih ini lagi adalah efek dalam bidang ekonomi, di mana pengeluaran biaya itu besar sampai 18 miliar $, di mana 12,4 untuk membeli biaya saja, dan efek tidak langsung berupa penurunan produktivitas kerjaan. Definisi GERD, yang mungkin semua udah tahu ya, GERD jadi itu sebagai suatu gangguan yang asam lambung mengalami reflux secara berulang dalam esophagus. Jadi kalau mau diagnosa kita bisa pakai GERD-Q yang di aplikasi dari Play Store atau Android. Kata mengganggu dia menandakan adanya gangguan terhadap kualitas hidup pasien tersebut. Nah, ini gejala GERD ada, mungkin tahu semua ya, jadi itu cepat aja. Gejala tipikal, khas, dan gejala tipikal. Kalau yang khas itu ada heartburn, regurgitasi, rasa asam, dan hipersalivasi. Kalau tipikal di sebagian, di dada, belum bagian. Jadi ada gejala extraesophagus pun ada juga ya. Nah, faktor risiko GERD, jadi ada faktor endogen dan faktor eksogen. Jadi saya cepat saja, faktor genetik, kondisi medis, sosial penyakit, komorbid, obesitas, anemia dan sebagainya. Faktor eksogen merampok alkohol dan obat-obatan. Kemudian komplikasi GERD bisa terjadi sebagai erosif, baret, stricture, dan adanya pendarahan. Ini klasifikasi esophagitis erosif berdasarkan Los Angeles kriteria, yaitu A, B, C, D, dapat dilihat sendiri. Yang itu juga yang biasa ngerjain endoskopis, jauh-jauh mungkin tahu semua ini. Nah, ini tujuan pengobatannya adalah menghilangkan gejala sampai mempertahankan remisi. Nah, kalau kita membuat manajemen gastroesophagus reflux, kita jangan langsung pasien tersebut dalam era JKN kayak gini ya, main rujuk ke center yang ada endoskopinya. Karena kalau tidak ada alarm sign, kalau ada alarm sign langsung rujuk nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada alarm sign, obatilah dulu dengan pertama PPI test, kemudian kalau direspon lanjutkan dengan empirical treatment sampai 8 minggu, dan kalau dapat dilakukan tapering off atau on demand setelah itu. Kalau tidak ada respon, mungkin dapat IgD dirujuk. Dan kalau dia dapat tingkat sendiri, nanti kalau misalnya dia masih berulang juga, apakah dilakukan
pemeriksaan PAI gratis dan terapi definitif lanjutnya. Ini pentingnya menekan pH yang optimal untuk penyembuhan esophagitis erosif. PPI tunggal tidak dapat menekan sekre asam 24 jam penuh karena adanya fase sirkadian, adanya nocturnal acid breakthrough yang terjadi pada jam 21, jam 9 sampai jam 10. Itu pada PPI tunggal. Kalau PPI ganda bisa terjadi juga serangan nocturnal acid breakthrough yang terjadi jam 4 sampai jam 5 subuh. PPI tunggal tidak dapat menekan sekresi asam 24 jam penuh. Nah, kalau ada nocturnal acid breakthrough, kemudian ada complicated GERD, parah esophagus, bagus memiliki kronologi, maka 8 kali berisiko terjadinya reflux saat ada acid breakthrough dibandingkan non acid breakthrough. Jadi gejala yang timbul akibat nocturnal acid breakthrough berdampak signifikan terhadap aspek sosial, finansial, kualitas hidup pasien tersebut. Nah, remission rate pada pasien yang esophagitis masih rendah. Jadi memang masih rendah ya, dengan PPI tunggal atau PPI ganda. Nah, sejumlah besar pasien mengalami esophagitis erosif mengalami terapi relapse dengan terapi PPI. Kekambuhan relapse dalam terapi PPI lebih umum terjadi pada pasien dengan tingkat esophagitis erosif yang berat, Los Angeles kriteria C dan D. Nah, ini pasien tidak nyaman dengan dosis yang dikaitkan dengan waktu makan. PPI kita harus berikan sebelum makan. Jadi hanya kepatuhan pasien pun juga tidak baik. Nah, ini keterbatasan PPI dalam kebutuhan yang tidak terpenuhi dan arah masa depan yaitu sekarang ada piket. Jadi ke Indonesia ini masuk ke bulan launching Februari masuk, Maret ada di pasaran. Jadi piket ini bekerja juga di sel parietal dan pada HKTPase, PPI proton 4 ml juga. Nah, ini pada perasaan yang kita fokuskan pada siang ini. Jadi piket dapat mengatasi kebutuhan responder parsial yang tidak terpenuhi. Pengendalian asam lebih mudah diprediksi. Pengendalian asam jadi asam nocturnal lebih baik, nocturnal acid breakthrough-nya lebih terkendali. Penghambatan sekre asam yang hampir penuh karena bekerjanya 24 jam. Eksposur asam esophagus yang berkurang per bulan menjadi cepat 1-2 jam untuk bekerja. Kegiatan supresi asam tidak tergantung dari makanan, jadi dia tidak tergantung dari makanan. Jadi sebelum makan, habis makan, atau sedang makan itu tidak bisa apa. Dosis tidak tergantung dengan waktu. Bagaimana piket dapat mengatasi kebutuhan responder parsial jika yang tidak terpenuhi? Yang kesimpulan piket sudah dipastikan seperti asam lambung yang lebih baik dan lebih cepat. Piket dapat diharapkan efikasinya yang lebih baik untuk reflux dari nocturnal breakthrough, respon yang lebih baik dari responder parsial PPI. Ini sifat kimia dari vanoprazan, jadi rumus kimianya dapat dilihat sendiri, berat molekulnya lebih 46,1 dan persata administrasi asamnya lebih besar. Golongan mesin dokter ini sifatnya lebih stabil dalam lingkungan yang asam dan bertahan lama dalam tubulus sekretori daripada sel parietal. Jadi ada berbeda dengan lansoprazol di mana molekulnya lebih kecil, mustafatnya lebih kecil, golongan protein inhibitor ini dan sifatnya tidak stabil dalam lingkungan asam. Jadi tidak bertahan lama dalam tubulus sekretori. Nah, ini vanoprazan itu bekerja dalam menghambat dalam kalium, jadi sebagai potasium competitive acid blocker di proton pump inhibitor juga di HKTPase. Jadi proton pump inhibitor ini kita sebut dengan HKTPase. Nah, ini kita lihat mekanisme kerja dari vanoprazan. Jadi walaupun dia misalnya dalam darahnya sudah berkurang konsentrasinya, tetapi dia masih terdapat dalam sel parietal
dan masih dapat menghambat daripada proton pump inhibitor. Jadi walaupun konsentrasi di darahnya sudah berkurang, tetapi dalam sel parietal dia masih dapat bekerja dan menghambat, konsentrasinya masih ada menghambat proton pump inhibitor untuk sekresi asam. Ini yang berbeda dengan lansoprazol, mana kalau konsentrasinya dalam darah sudah menurun, dia tidak bekerja, tidak ada di dalam kanalikuli sel parietal dan tidak menghambat PPI. Keunggulan piket dari PPI, jadi bekerjanya secara langsung, pKa-nya lebih besar dari PPI, tadi jelaskan, ikatan ionik yang positif dan reversible, mengikat ke bentuk HKTPase dan mungkin juga dengan bentuk yang tidak aktif. Jadi kalau PPI dia dengan yang aktif saja, HKTPase-nya kalau dengan piket ini yang tidak aktif itu dia berikatan. Waktu paruhnya dia cukup tinggi, itu kira-kira 9 jam. Permulaan kerjanya cepat, aktivitas tidak tergantung dengan makanan, stabil dalam kondisi asam, dan metabolismenya berbeda dengan kebanyakan dari PPI, yaitu dia melalui enzim CYP3A4. Jadi tidak ada polimorfisme, genetik polimorfisme yang mana terjadi pada PPI. Kalau PPI ya seperti kita tahu semua membutuhkan termasi dan waktu asam, ikatannya dengan kovalen kompetitif dan tidak reversible, kemudian waktu paruhnya hanya 1,5 sampai 2 jam dan lain-lainnya, dan dia melalui jalur CYP219. Jadi dalam arti kata bahwa ada kompetitif obat-obat lain yang bekerja juga melalui jalur CYP219. Nah ini piket dia dapat memberikan bahwa dalam waktu 2 jam, 1-2 jam dia sudah mencapai maksimum inhibition terhadap PPI, terhadap acid. Dibandingkan dengan PPI, dia secara berkala, secara tiap hari per hari baru naik mencapai dosis maksimum. Jadi kalau piket 1 jam, 1-2 jam sudah mencapai maksimum inhibition. Kalau PPI dan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari kelima, jadi semakin hari semakin naik. Kemudian panoplazol memiliki formula kerja yang cepat dan dapat diminum dengan atau tanpa makanan. Jadi waktunya dia bertahan bisa sampai 24 jam. Kalau PPI kebanyakan maksimum 16 jam aja ya, dosis tunggal. Nah ini panoplazol memiliki formula kerja yang cepat sehingga dapat mencapai efek terapi setelah dosis pertama. Jadi diberikan pada dosis pertama dan pada hari ke-7 juga. Kalau kita lihat bahwa dia kadarnya sangat tetap bertahan, sangat golongan dibandingkan dengan golongan esomeprazol 20 mg. Kalau esomeprazol 20 mg, hari ke-7 dia baru mulai meningkat. Kalau cap pada hari pertama dia sudah naik. Ini kalau dibandingkan dengan lansoprazol, tadi ada esomeprazol, jadi hampir sama aja ya. Di bawah tiket lebih cepat lansoprazol dibandingkan dengan lansoprazol dengan dosis 10 mg dan lansoprazol 20 mg. Ini dosis tunggal, lansoprazol memberikan supresi asam lambung yang lebih kuat daripada lansoprazol. Dapat meningkatkan kadar lambung 2 jam setelah diminum, itu lebih cepat. Nah ini supresi asam yang kuat, lansoprazol memberikan supresi yang lebih kuat daripada esomeprazol. Supresi yang kuat, panoplazol memberikan supresi yang lebih kuat daripada lansoprazol. Supresi yang kuat, panoplazol kemudian memberikan supresi asam yang lebih kuat daripada esomeprazol 20 mg atau lansoprazol 10 mg. Setelah hanya 2 minggu, panoplazol dengan dosis 20 mg setiap hari mencapai kesembuhan hepatitis erosif pada lebih dari 90% pasien. Supresi yang berkelanjutan, panoplazol memberikan supresi asam nocturnal yang berkelanjutan dan bertahan selama 24 jam. Efek yang bertahan lama, referensi hepatitis erosif jarang terjadi, kurang dari 10% dengan terapi pemeliharaan panoplazol.
keamanan dan tolerabilitas, olahraga menunjukkan profil keamanan jangka panjang yang memuaskan. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita supresi asap yang lebih superior katanya ya. Kita akan dengarkan dari saya mengundang pembicara kedua dan Daniel yang akan membawakan new RSA program dan dari mobil ini juga menyangkut monoprazan yang merupakan peluru terbaru lah kira-kira ya untuk menyerang, untuk menghabisi Helicobacter pylori yang merupakan biang keladi ya, sering terjadinya gangguan pada lambung. Kita lihat di sini bahwa kalau insiden di Indonesia Helicobacter pylori ini tidak terlalu tinggi ya dibandingkan negara lain, hanya 22% ya dibandingkan dengan negara Asia yang lain. Namun pada suku tertentu pada Papua, Batak dan Bugis itu katanya lebih tinggi terdapatnya kuman Helicobacter pylori. Dan juga pada pasien dispepsia itu sering kita dapatkan adanya Helicobacter pylori. Pada kasus ulcus duodenum, yang kalau kita temukan ulcus duodenum itu lebih dari sampai 90% positif Helicobacter pylori. Sedangkan pada ulcus gaster kira-kira 70%, jadi sangat erat hubungannya. Sedangkan pada yang dispepsia fungsional itu kira-kira sampai 40% positif Helicobacter pylori. Jadi di sini Helicobacter pylori ini memang harus dieradikasi untuk menghindari terjadinya karsinoma. Seperti dia tidak langsung berbentuk karsinoma, adanya mat limfoma misalnya, kemudian terjadi polip ataupun gastritis atrofi. Komplikasi yang ditimbulkan oleh Helicobacter pylori ini yaitu berupa ulkus lambung, mat limfoma, dispepsia fungsional, polip, dan akhirnya baru berakhir dengan kanker atau karsinoma. Jadi perjalanannya cukup lama dan progresif. Nah, bagaimana kita mengobati Helicobacter pylori? Jadi untuk mengobati Helicobacter pylori pada pasien dengan ulcus duodenum, itu pH kita harus tingkatkan di atas 3. Pada esophagus, reflux di atas 4, sedangkan pada eradikasi harus di atas 5. Jadi target kita itu harus lebih tinggi untuk bisa mengeradikasi daripada bakteri Helicobacter. Ini yang harus dilakukan untuk pemberian terapi eradikasi. Pemeriksaan Helicobacter pylori sudah banyak kita dengar, tapi yang sering kita lakukan adalah pemeriksaan UBT, urea breath test, ya, dilakukan dengan pemeriksaan napas ya. Nanti akan didapatkan sensitivitas dan spesifisitas yang cukup tinggi, 95%. Bisa juga dengan pemeriksaan serologi, kultur, dengan PCR. Jadi berbagai macam armamen bisa kita pakai untuk mendeteksi adanya Helicobacter pylori. Nah, bagaimana kita untuk mengobati atau mengeradikasi Helicobacter pylori ini? Memang harus ada target yang harus kita kejar. Setidaknya harus lebih dari 90%
kita mencapai eradikasi dulu terhadap Helicobacter, baru bisa katakan kita berhasil untuk menghindari risiko terjadinya karsinoma. Jadi dari WHO itu disampaikan bahwa H. pylori ini merupakan prioritas untuk dieradikasi untuk menghindarkan terjadinya karsinoma. Sini kita lihat adanya, selama ini kita tahu bahwa pengobatan Helicobacter pylori dengan 3 triple, dengan 2 antibiotik dan pemberian PPI. Biasanya kita pakai clarithromycin dengan amoxicillin. Nah, namun sekarang sudah terjadi resistensi terhadap clarithromycin, sehingga kita harus mencari jalan lain bagaimana bisa mengeradikasi Helicobacter pylori. Sini kita lihat bahwa angka resistensi terhadap clarithromycin cukup tinggi di Asia. Ini menimbulkan masalah dalam kita mengeradikasi bakteri ini. Nah, bagaimana mencari jalan keluar untuk bisa mengatasi itu? Tentu kita harus pelajari bagaimana sifat daripada bakteri Helicobacter ini. Rupanya dia sangat sensitif pada pH yang tinggi, artinya pH 6 sampai 7. Jadi ini target harus kita capai untuk bisa mengeradikasi. Pada saat pH lambung di atas 6 atau 7 itu baru bisa kita mengeradikasi dengan pemberian antibiotik. Dengan konsekuensinya angka resistensinya menurun. Kita lihat di sini pada pH 6 dan 7. Di sini Helicobacter pylori tumbuh secara subur. Jadi dia pada saat pertumbuhan ini kita berikan pengobatan dengan eradikasi, dan disitulah letak sensitivitasnya cukup tinggi. Jadi kita memberikan terapi eradikasi ini, kita naikkan dulu pH-nya secepat mungkin dan setinggi mungkin. Kita tahu pH lambung kan 2 sampai 3 ya. Kita harus naikkan sampai 6-7 supaya bisa memperlemah atau meningkatkan sensitivitas antibiotik terhadap Helicobacter pylori. Nah, bagaimana kita bisa, kenapa kita beralih dari PPI? Karena seperti disampaikan Dr. Arles tadi bahwa PPI ini tidak mampu mengontrol lambung pH lambung secara berkelanjutan. Jadi dia dalam jangka pendek akan turun lagi pH-nya. Kemudian angka eradikasi juga rendah, onset kerja PPI-nya juga lambat. Dosis tergantung pada pola makannya juga, harus makannya. Kalau sedangkan penopasan ataupun yang lain kita harus cari jalan keluar supaya jangan. Kemudian ini juga ada kaitan dengan polymorphism Cytochrome P2K19. Ini ada interaksi juga dengan obat-obat lain yang sering, kadang-kadang misalnya dengan kardiologi kita sering bentrokan bahwa pemakaian misalnya clopidogrel itu berlawanan dengan pemakaian PPI. Nah, ini bisa kita alihkan dengan penopasan, bisa mengurangi interaksi obat. Kemudian, ini yang terjadi sering kalau terjadi pemberian PPI. Pada malam hari terjadi penurunan pH pada kira-kira jam 10 ya. Nah, inilah yang nocturnal breakthrough ya. Jadi ada terobosan, pasien merasa nyeri lambung pada malam hari ya, seperti itu, sehingga ini terbatas. Ini juga sudah disampaikan Dr. Arles tadi bagaimana kerja daripada penopasan. Selanjutnya kita lihat di sini bagaimana penopasan itu mempunyai waktu yang lebih lama untuk mempertahankan pH di atas 4 ya. Ini untuk mempertahankan pH di atas 4 ini dilihat bahwa penopasan ya jauh lebih unggul dibandingkan dengan esomeprazole. Ini kita perhatikan pada hari pertama pengobatan ataupun pada hari ke-7. Tadi juga sudah disampaikan. Kemudian
ini juga kita lihat ini hasil eradikasi Helicobacter pylori dengan pemakaian PPI yang konvensional, yaitu omeprazole dan lansoprazole. Ini kita lihat bahwa angka eradikasinya tidak sampai 90% yang kita targetkan tadi. Jadi ini masih belum memuaskan. Kemudian untuk pemberian terapi eradikasi, kita lihat di sini eradikasi primer ya, dengan pemakaian obat omeprazole dengan lansoprazole. Primer artinya pada pasien yang naif ya, artinya belum dapat pengobatan. Dilihat bahwa respon eradikasi jauh lebih tinggi dengan omeprazole dibandingkan dengan lansoprazole. Kita dapat simpulkan bahwa pada kesempatan ini bahwa H. pylori memang cukup rendah di Indonesia, tapi terdapat cukup tinggi pada etnis tertentu ya, di Medan ya, Batak, Bugis, dan juga pada Papua yang terdapat peningkatan dari angka H. pylori. Kemudian PPI tidak bisa mempertahankan angka eradikasi cukup tinggi dalam mengeradikasi Helicobacter pylori, sehingga kita harus mencari senjata lain untuk bisa mengeradikasi, meningkatkan eradikasi. Omeprazole memberikan supresi asam yang jauh lebih baik dibandingkan dengan PPI, dan juga di samping lebih kuat juga lebih kuat dan juga lebih lama. Jadi dia mempunyai angka aktivitas yang lebih lama dibandingkan dengan PPI. Dan terakhir yang kita mau sampaikan ini adalah eradikasi yang cukup tinggi dengan pemakaian omeprazole dalam Helicobacter pylori yang sering menjadi masalah kita dalam mengatasi gangguan. Misalnya tadi adalah dispepsia fungsional ya, ataupun menghindarkan terjadinya karsinoma. Dan juga memakai PPI omeprazole cukup aman. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, nanti kalau ada kita bicarakan. Terima kasih. Ulang data. Nah, pengobatan secara umum kan biasanya kita menggunakan PPI konvensional. Dan yang saya ditanyakan adalah ketika GERD itu refractory, biasanya kita menggunakan 4 stepwise dalam pengobatan GERD itu. Apakah penggunaan omeprazole ini dapat digunakan sebagai initial treatment? Dan ketika dilakukan dengan initial treatment, dosis berapa yang kita berikan, kemudian setelah dia gagal atau failure, kalau dalam PPI konvensional ketika dia gagal dalam 8 minggu, dia akan dinaikkan menjadi twice daily. Nah, apakah pada pengobatan yang terbaru ini evaluasinya sama setelah pemberian 8 minggu atau 2 bulan, dia failure sehingga kita harus menaikkan dosis atau tidak? Terima kasih. Sebelum pertanyaan. Maaf, PPI test dulu. Jadi kalau tidak ada alarm sign, saya rasa jangan cepat-cepat merujuk untuk endoskopi. Kecuali ada alarm sign. Nah, PPI test bisa dilakukan 2 minggu bukan dengan single dose, bukan dengan tadi Dr. Heta bilang single dose, dengan double dose. Tetap dengan double dose, mau PPI, mau PCAP. Dengan double dose, respon atau tidak respon. Kalau respon, melanjutkan sampai 8 minggu. Jadi dilanjutkan sampai 8 minggu. Nah, kalau 8 minggu dia refraktor, bisa kita masuk ke endoskopi. Kalau endoskopi normal, apakah ini GERD atau bukan? Nah, itulah pemeriksaan, ada letaknya pemeriksaan pH impedans. Jadi dalam arti kata bahwa dari pertama kali memulai treatment GERD itu double dose, tetap double dose.
dalam arti kata untuk menekan asid yang benar-benar dan mencapai pH di atas 5,7 atau 6. Terima kasih Pak Andi. Ya, saya pun mengikuti Pak Andi. Memang dalam pemberian terapi GERD ini cukup sulit ya. Pertama memang kita perbaiki pola makan, kan begitu ya. Kita jangan terlalu yang asam gitu, kemudian makannya jangan merangsang, kemudian makan diberikan PPI, seterusnya diberikan lagi dismontilitas ya, anti dismontilitas misalnya, itu supaya mungkin kita bisa berikan macam domperidon juga bisa membantu. Kemudian pemakaian probiotik yang dibilang Pak Andi tadi juga sangat membantu, sehingga kita harus mencari beberapa armamen ini untuk bisa mengatasi jangan terjadi breakthrough ya, jangan terjadinya terobosan daripada asam lambung ke esophagus. Dan kalau seandainya masih kadang-kadang di endoskopi pun dia nggak kelihatan adanya NER misalnya, non-erosive reflux disease. Jadi kalau kita lakukan pH monitoring, baru rupanya pH-nya di esophagus sudah asam. Nah, itu baru kita tahu bahwa ada reflux. Namun dia tidak ada esophagitis, Los Angeles classification, ABCD nggak ada. Jadi dan itu bisa keluhannya berlebihan juga, tidak berhubungan langsung dengan lesi yang ada pada esophagus. Jadi kita berikan terapi seperti dibilang Dr. Ales tadi dengan pemberian vonoprazol yang mungkin lebih cepat mengatasi meningkatkan pH. Kita lihat dari bawah pH di atas 3, di atas 4 untuk GERD itu harus kita pertahankan. Jadi dengan mempertahankan HDR-nya itu di atas 4 lebih lama, dan itu akan mengurangi erosi atau terjadinya paparan asam lambung terhadap esophagus. Barangkali itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.